Oke guys, kita balik lagi. Kita lanjutkan yang kemarin, video kemarin ya. Jadi itu kan kemarin gue bahas tentang GitHub ya. Git ya. Nah, Git yang kemarin kan kita bahas tuh. Nah, sekarang ada lagi nih. Kita kembali lagi ya ke sini dulu. Nah, oh ya guys, sebelum kalian nonton, jangan lupa nih selalu tekan subscribe ya dan tanda loncengnya supaya channel Ahaba selalu terus meningkat. Oke? Nah, kemarin kita sudah membahas tentang Git ya. Silahkan yang belum tonton, silahkan tonton. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang GitHub. Apa itu GitHub? Kita cari dulu ya di sini ya. Apa itu GitHub? Jadi GitHub di sini adalah sebuah web yang dimana tempat menyimpan project kalian. Ya, jadi GitHub adalah host web untuk menyimpan proyek pengembangan dan perangkat lunak yang menggunakan sistem kendali versi Git. Ya, jadi semua project kalian bisa kalian di sini kalian simpan gitu. Artinya apapun project kalian, entah itu dari apa segala macam bisa disimpan di sini. Jadi ketika ntar laptop kalian kenapa-napa, hampir sama sih GitHub, terus Dropbox, terus Google Doc, bukan dulu apa namanya Google Drive itu sama. GitHub pun sama kayak gitu. Cuman ini sikapnya menyimpan project. Nah, di sini ya. GitHub ini untuk apa? Kita baca di sini. Nah, fungsi GitHub pertama adalah memudahkan kolaborasi dalam menjalankan project. Jadi yang kemarin gue bahas di sini tentang Git, kalian bisa, sebentar gue buka dulu ya di sini. Nah, kalian bisa bekerja sama yaitu dengan cara nih, bisa kalian kerjasama, bisa kalian pull. Di sini ada lagi nih sebenarnya, kalau nggak salah namanya itu fork. Jadi kalian bisa mengambil data hampir sama. Fork ini nah ini ya, fork itu mengambil data dari GitHub orang ke GitHub sendiri gitu. Jadi hampir sama kayak, bukan sama sih ya, tapi beda sih. Nah, ini kan kita bisa remote, artinya bisa kita download dulu terus kita ganti, kita ubah gitu ini. Nah, hampir sama kayak ya, ini seperti GitHub juga sama. Nah, terus gimana cara kolaborasinya? Nah, kalian bisa menggunakan ini, push dan pull. Ya. Kalian bisa ngirim commit ke orang lain ataupun segala macam ya. Nah, GitHub sendiri kembali lagi di sini untuk kolaborasi dan menjalankan project besar. Biasanya tuh hal-hal yang grup-grup kan sifatnya online ya, apa-apa online gitu ya, internet menggunakan GitHub ini sebagai LLR orang developernya. Terus perbedaan Git dan GitHub nih ya, yang kemarin gue bahas juga. Developer menggunakan Git menggunakan command line tool, artinya yang kemarin Git base itu adalah sebagai command atau CMD, kalian bisa juga CMD. Nah, itu mengubah kode dapat digabungkan menjadi perangkat lokal. Tuh, artinya local storage atau di dalam komputer sendiri tanpa kedekatan orang lain. Sedangkan GitHub adalah menyediakan interface gratis berbasis cloud sebagai tempat melakukan seluruh tugas. Artinya tempat menyimpan menyimpan project kalian di tempat GitHub ini, tempat menyimpan project. Nah, terus apa lagi nih? Ini ya, kalian bisa menggunakan Git init yang kemarin gue bahas ya.
Silahkan dibaca-baca di sini. Nah, lanjut. Terus bentuk GitHub seperti apa? Kita masuk aja nih. Misalnya GitHub. Masuk GitHub. Nah, seperti ini bentuk GitHub ya. Jadi kalian bisa merequest semuanya seluruhnya tuh, bisa nyimpan project. Contohnya ini seperti saya ya. Nih. Nah, ini GitHub. Ini GitHub gua nih. Di sini kalian bisa dilihat sama orang, atau enggak yang paling dikenal deh, guru gua di online nih, yaitu Pak Sandika kali. Maaf ya Pak, di review GitHub-nya ya. Nah, ini adalah bentuk dari GitHub. Jadi project kalian disimpan di sini. Aduh, lama enternya. Nah, nih. Dan jadi di sini tempat kalian menyimpan project. Ada PHP dasar kalau di Pak Sandika kali, terus ada WPO login, ada belajar CSS script, dan ada ngobar barang. Terus ini juga ada. Nah, ini mula awal Pak Sandika berkarir di dunia programming. Kalau menurut gua ya, di sini bisa dilihat di sini. Terus di sini ada volume banyak ya. Nah, ini bentuk GitHub. Jadi kita kembali lagi di project gua yang kelamaan di WPU. Nah, di sini adalah tempat penyimpan project. Artinya project kalian, contohnya ya, gua buka di sini pengukur berat badan. Nah, tuh ada indeks HTML dan script di sini ya. Kalian bisa menggunakan di sini. Terus kemarin gua kasih tahu kan caranya menggit clone untuk mengambil project. Nah, silakan tuh kalian, tapi ingat ya, ketika kalian mengclone suatu project, artinya maksudnya jangan polos banget lah, maksudnya diedit dikit lah untuk kalian apa yang mesti diubah. Contohnya portofolio nih, aduh gue lagi males apa gitu, modding, terus gue ngambil nge-clone project orang. Nah, itu jangan langsung polos, tapi diedit dulu sebentar. Gimana cara merubah warna, gimana cara merubah gambar atau foto kalian sendiri. Nah, itu bisa lu pada rubah gitu. Jadi jangan terlalu polos. Oke? Gitu caranya. Nah, sekarang terus bagaimana tadi yang gue bilang frocking gitu ya. Contohnya di sini ya. Contohnya di sini frog. Oh, kita masuk ke GitHub orang dulu ya. Kita masuk ke sini dulu. Project JS ya, project JS GitHub. Contohnya kita masuk project orang dulu ya. Nah, contoh seperti ini. Kita ambil salah satu, misalnya JavaScript example. Kita ambil ini ya. Ini orangnya kemarin kita dia. Nah, terus cara forknya gimana? Nah, fork ini artinya kita bisa bekerja sama, artinya bisa kolaborasi. Nih yang mau fork 10, artinya dia yang mengedit, yang membantu atau mau ini 10. Kalau belum jelas kita cari tahu di Google. Fork apa itu? Fork di GitHub. Nah, memfork itu berarti menyalin sebuah project, hampir sama dengan clone, cuman dia mengubah namanya serta membuat project dan komunitas dengan salinannya. Orang lain jarang sekali berkontribusi, artinya bedanya clone sama itu artinya ini. Dia fork itu mengkontribusi, artinya sama gitu ya yang gue bilang tadi. Terus perbedaan clone dan fork apa? Kita buka lagi di Google. Cari-cari aja di sini. Banyak di Google pengertiannya. Nih, kalau fork itu adalah selama puluhan tahun di dunia free and open source framework software, menyalin sebuah project dan mengubah namanya serta membuat sebuah project dan komunitas. Sedangkan clone
yaitu jika kita bekerja dengan kode base perlu mengatur CVS ya. Tuh, cek kedatangan Git, kalian baca-baca aja di sini, semuanya ada. Berbedanya clone dan fork. Nah, caranya fork itu gimana? Kita ambil salah satunya. Misalnya kita ambil yang mudah saja, Jackson ya, Jackson.js. Nah, di sini ada sponsor, misalnya kalian mau sponsorin, terus ada melihat ketika ada perubahan kode. Di sini kalian bisa lihat nih, kalau kita klik lihat, terserah kalian mau milih mana nih ya. Terus ini ada fork. Nah, fork inilah yang kita klik. Nah, di sini baru deh masuk ke create new fork, create a new fork. Nah, di sini baru artinya nih ownernya atau pemiliknya adalah pemilik dari GitHub ini adalah Bacrul. Yang gua ini GitHub gua pengen repository-nya name-nya namanya Jackson ya. Terus kita clone ya, kita create fork-nya, klik, maka seluruh dari file yang tadi dimiliki oleh tadi siapa namanya, lupa, Jackson.js atau nah ini ya, lihat di sini malah kelihatan tuh. Artinya forked from player zone ya. Jadi di sini dia mengambil data dari player zone. Datanya namanya Jackson. Nah, di sini terlihat sama kan? Begitu, itu namanya fork. Beda lagi dengan clone. Clone itu yaitu mengambil data dari GitHub ke local storage atau ke sini nih. Nih, ke sini. Ya. Terus lanjut. Fork udah. Kita lanjut, ini pengertiannya aja dulu ya. Kita lanjut ke mana nih yang gue udah pernah? Branch. Bentuk branch itu gimana sih? Lo tau nggak bentuk branch gimana? Bentuk branch itu kayak gini nih. Jadi dia memakar nih. Kalau di VS Code ada nih bentuk branch, kita cari nih bentuk branch itu apa ya? Apa itu branch? Ya, ada percabangan, jadi bentuknya kayak cabang gitu ya. Nah, branch itu, jadi ya kalau gue gak praktekin susah ya. Nantilah gue bikin videonya branch itu kayak gimana contohnya. Tapi sekarang gue pengertiannya aja dulu ya. Nah, kalau branch itu biasa berakar. Jadi ketika kalian berubah file, dia akan berakar. Oh, ini udah berubah file, namanya ini. Oh, ini berarti namanya ini gitu. Contohnya seperti ini. Kita ke notepad, kita buang. Contohnya kita giniin, kita ke atas nih. Misalnya data kalian namanya pertama, namanya misalnya project 1, terus bercabang. Nah, ini dia bercabang, namanya project 2, terus bercabang terus sampai project ke 10 contohnya. Ini nanti dia bercabang branch itu. Nama file aja berubah. Kalau branch pengertian gua sendiri gitu ya. Arti gampangnya begitu, dia berubah file. Begitu caranya, oke? Terus caranya bagaimana? Oke, kita coding dulu ya. Soalnya kalau gua ngoding tuh susah gitu gue jelasinnya. Mana project coding? Aja ke sini ya. Ya, saja.
Oh kok gini, sebentar udah muncul. Ya, ini gua ambil dari website orang nih, yang gua clone. Branch ini jadi betul begini, ini berakar kayak gini. Jadi ketika ada yang file berubah, ini lagi loading. Jadi ketika ada file berubah atau nama file berubah ketika di commit dari ini ketika udah di commit ya. Jadi file ini berubah, berakar, bercabang gitu. Mana sih, gue susah jelasnya kali ini. Ya pokoknya begitu. Nih, kayak gini. Tuh ya. Dari situ seperti ini. Jadi berakar dan bercabang terus menerus. Gitu, oke? Contohnya begini ya. Kita buat begini. Contohnya kita buat branch dulu ya. Coba aja dulu ya. Kasir udah masuk ya. Oh, masuk. Kita ls ya, terus kita kode kita ke sini fun CD salah mulu nih gua. Itu lagi typo mulu banyak. ls CD slash. Nah, coba ya, kita coba ya. Branch. Not git repository. Oh, kan belum dari git. Nah, jadi dia mau bikin cabang harus di git dulu nih, karena gua lagi banyak banget lagi nih ya. Kita git salah satunya aja ya. Contohnya kita git status dulu ya, status. Oh, salah typo. Git status atau no git repository. Salah terus ya, sabar bentar. Git ini kita bikin repository dulu pak. Nah, setelah kita bikin repository, maka dia akan memunculkan itu lagi ya. Setelah itu kita git status. Nah, setelah kita bikin git status, ya. Jangan Bu nyobain. Ya, makasih Bu. Iya. Oke, sebentar ada tamu tadi. Kita git status, kita tadi ya, udah ya, git add. Nama filenya adalah index tab, bisa html. Enter, nggak terjadi apa-apa. Oke. Sekarang kita git commit -m
Kita buat di sini namanya merubah file atau bahan percobaannya. Bahan percobaan. Nah, sudah ya. Coba kita pakai git branch ya. Jadi pengertiannya apa? Kita sama-sama belajar ya. Mana tadi? Git branch untuk mengirim perubahan file yang ada di repository. Kita buat git branch. Enter. Nah, sekarang ada tulisan tuh git branch-nya adalah master. Nah, ketika kita buat git branch kita buat namanya branch-nya namanya apa namanya? Persen lah ya. Coba kita coba. Nah, udah muncul kan? Jadi di sini ada master, ada dosen. Nah, jadi git branch itu buat file baru gitu. Nah, jadi ada master, ada dosen. Terus kalau kita coba ya, kita git status. Ya, sudah hilang. Seperti tadi, cuman branch ini kita membuat akar. Git branch ada dosen di sini, ada master di sini. Cuman yang sedang lagi aktif adalah di master. Oke, seperti itu. Jadi git branch itu membuat cabang sendiri-sendiri. Oke, segitu aja, dan jangan lupa selalu subscribe channel Ahaba biar makin mantap. Oke, thank you dan bye bye.